membodohi dirimu sendiri. Sudah kutanya berulang sampai saya keringat mengajari kamu untuk supaya kau waras meninggalkan ajaran penyembahan terhadap sesamamu manusia. Kamu tetap aja mempertahankan kebahlulanmu. Sudah gitu kau naik ketika saya ada. Kau mau berdialog. Berdialog itu jujur. Berbicara mengenai perspektif keagamaan, apapun agamamu, tolong belajar jujur. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, saya kasih tanya. Anda bertanya. Oke. 4 juta pertanyaan. Silakan. Oke, satu aja di Al-Hadid 3. Oke. Ya. Jadi di situ Anda bacakanlah. Siapakah maksudnya di situ? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhir والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir dan yang maha batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang Anda pertanyakan? Siapakah yang berfirman di sini? Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman. Oke. Jadi kalau dia yang berfirman, dia mengatakan di situ dialah. Jadi siapakah yang awal itu? Allah subhanahu wa ta'ala yang awal. Bukankah seharusnya dia berkata, akulah yang awal, yang akhir, yang zahir. Kenapa dialah? Nah, karena Allah menyatakan dirinya sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bukan bertanya ke situ. Kenapa dia? Itu jawabannya. Itu jawabannya nggak nyambung jawaban saudara. Ya, karena Anda yang tidak sanggup kemudian menerima jawaban saya. Bukan saya tidak sanggup. Jawaban Terus Anda apa? masuk. Kenapa nggak masuk? Terus, iya. Di sini yang Anda katakan yang berfirman itu adalah Allah. Yes. Dan dia mengatakan dialah yang awal. Kalau saya yang berfirman di dalam suatu buku, kalau saya yang menulis, saya pasti mengatakan sayalah, begitu. Bukan dialah. Kalau dia menyatakan ini adalah pihak ketiga atau pihak yang lain, bukan saya. Gitu. Jadi artinya konsekuensinya di sini ada dua. Kalau Anda mengatakan di sini adalah Allah, dialah yang awal adalah berkenapa? Gitu ya. Jadi maksud saudara konsekuensinya seperti itu. Makanya Anda dari tadi ngawur mengartikan Alkitab. Al-Quran Anda sendiri Anda nggak mengerti gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya gini. Kalau misalnya Bang Suma mengatakan nih, kepada saya bercerita nih kepada staf saya kan. Saya bercerita kepada staf saya, anak-anak saya itu memanggil saya panggilan abah kan. Saya lagi menceritakan kemudian tentang anak-anak saya. Lalu kemudian saya mengatakan pada staf saya, semoga mereka itu bisa taat kepada abahnya. Itu mengatakan abahnya itu merujuk kepada siapa? Itu beda, abahnya. Ini kan bukan abahnya. Ini dialah, dia menceritakan dirinya. Kok dia memakai kata ganti dia? Anda membuat analogi yang nggak nyambung gitu loh. Anda suka-suka Anda aja membuat analogi, padahal nggak nyambung. Saya tanya kepada saudara, ini berbicara mengenai kata sandang yang merujuk kepada satu oknum itu sendiri. Sabar. Saya yang menganalogikan kepada Anda. Saya sedang menggunakan kata sandang yang bukan merujuk kepada saya langsung, tapi menembak kepada saya langsung. Saya berbicara kepada staf saya, berbicara tentang diri saya terkait dengan tanggapan kemudian panggilan anak-anak saya kepada saya. Maka saya mengatakan, semoga abahnya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka.
Atau semoga mereka bisa menghargai apa yang menjadi pemberian abahnya. Kira-kira yang dimaksud abahnya di situ siapa? Saya sendiri atau bapak orang lain? Ya, nggak sama itu, bro. Nggak sama. Makanya kamu belajar ilmu balaghah. Kamu belajar ilmu balaghah dalam bahasa Arab supaya Anda paham yang dimaksud di situ. Begini. Ini mirip dengan kata-kata yang di Wahyu 22 ayat 13, di mana Yesus menyatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Nah, di sini kan jelas Yesus mengatakan akulah. Kalau di sini dialah. Berarti bukan kalau dia yang berfirman ini adalah Allah. Kalau saya lihat ini dialah. Berarti bukan dia. Gitu ya. Ya, konsekuensinya saya seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan bahwasanya dia yang ada di surga, itu bicara Yesus atau bukan? Ketika Yesus berkatakan, ya Yesus kan selalu mengatakan dia yang ada di surga. Dia itu siapa? Dia itu Bapa. Nah, berarti kenapa dia mengatakan dia? Berarti bukan dia. Nah, itu pintar. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Bukan kecil. Yang berfirman, saya Allahu Akbar. Yang gini. Anda membangkal kita. Kamu kena kan? Anda anti sekali terhadap Al-Quran Anda. Dengar dulu. Dia yang mengutus aku. Berarti bukan Yesus kan? Dengar dulu sebelum masuk ke Al-Quran. Ketika Yesus mengatakan dia yang telah mengutus aku, berarti itu bukan Yesus kan? Iya kan? Anda anti terhadap Al-Quran Anda. Saya cuma ingin tahu ketika Yesus mengatakan dialah yang telah mengutus aku, berarti Yesus bukan dia kan? Akulah dia, karena ada disebutkan Yesus itu. Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran? Bagaimana mungkin Anda bisa bertanya tentang Al-Quran sementara Yesus yang manusia, sementara dia yang bukan manusia, Anda menyamanyamakan ketika Yesus mengatakan aku adalah dia. Bagaimana bisa Anda masuk dalam otak Anda itu? Aku adalah dia. Dia itu berbicara Anda selalu lari dari Al-Quran. Baru satu pertanyaan loh. Tadi di awal saya mengatakan saya jawab tidak dulu mungkin, ini. Nanti kita kalau kita bahas kalau tidak kita mungkin memberikan jagung kepada anak bayi. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran. Anda bertanya tajam kepada Al-Quran, tetapi Anda memahami akulah dia itu adalah satu oknum. Sementara oknum ini adalah oknum yang berbeda. Anda katakan satu. Coba. Sudahlah aku dan dia adalah beda, kata sandangnya. Kemudian aku dan dia ini, aku manusia, dia adalah roh. Anda katakan tetap aja dia adalah sama. Nah, inilah yang saya katakan, tidak mungkin dalam keadaan yang bersamaan Kristen bahas Bible itu waras. Nanti dia waras kalau bahas Al-Quran. Bahas Bible gila lagi dia tuh. Aku adalah dia, adalah oknum yang sama, kata dia. Di situ ada kata aku, di situ ada kata dia, tapi dia mengatakan itu adalah satu oknum. Itu gila kan? Nah, tapi giliran bertanya Al-Quran, waras seketika dia. Jadi waras. Anda nggak bisa menjawab. Kenapa dia jadi waras? Karena Al-Quran membawa orang itu menjadi waras. Oke, sadari itu. Kembali ke dalam Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Kembali. Oke, nah, silahkan, ini Anda kembali kepada zona waras. Al-Quran mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi ketika Allah menceritakan tentang dirinya, kadang dia mengatakan kata dia, kadang dia mengatakan katanya, kadang dia mengatakan kata kami, kadang dia mengatakan kata aku. Pada saat dia menceritakan dirinya adalah aku, di situ Allah sedang memerintahkan kemudian makhluknya untuk menyembah dirinya. Makanya Al-Quran tidak pernah mengatakan sembahlah kami. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Selalu dia mengatakan sembahlah aku. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu. Dan kami, tuh ada kata kami. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan.
selain daripada aku. Jadi semua kata dia, semua katanya, semua kata kami ketika berbicara mengenai hakikat Tuhan, apa kata Tuhan? Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Annahu, bahwa sesungguhnya dia, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Tidak pernah dia mengatakan sembahlah kami. Makanya di Islam itu, Bung, ketika berbicara mengenai Al-Quran, ada yang disebut ilmu nahwu, ada yang disebut ilmu saraf, ada yang disebut ilmu balagah, ada yang disebut ilmu ma'ani. Tidak bisa orang memahami Al-Quran hanya dengan terjemahan. Makanya dikatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Jadi narasi yang dibangun oleh Allah, huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, dia sedang berbicara tentang dirinya tuh. Dia sedang berbicara tentang dirinya. Sama ketika orang bertanya kepada, bercerita kepada saya, Om, sini Om. Ya, kenapa? Nah, itu teman saya namanya si Fulan. Kenapa? Bapaknya itu guru bela diri. Dia tinggalnya di dekat terminal. Katanya tinggi besar dan seterusnya. Tangannya benjol-benjol tuh. Tinggi besar, ganteng, orang-orang memanggilnya Bang Suma. Kalau di tempat latihannya disebut kemudian dengan panggilan sensei. Nah, lalu saya mengatakan, dialah satu-satunya pengajar yang ada di sana. Nah, boleh enggak saya mengatakan begitu? Boleh. Walaupun saya yang dimaksud di situ adalah saya sendiri, boleh. Kenapa? Karena oknum yang sedang bercerita tentang saya ini tidak sedang ingin mengetahui siapa orang tersebut. Maka saya mengatakan, dialah satu-satunya guru yang menyatakan itu di tempat itu. Besok hari ketika dia datang mencari siapa dia, baru saya mengatakan aku. Makanya dikatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kata kami, katanya, kata dia, itu semua merujuk kepada aku. Maka dikatakan, la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Nah, ini materi ini bisa dipahami oleh umat Islam karena mereka belajar Al-Quran. Saudara hanya melihat terjemahan sehingga Anda tidak bisa masuk sampai ke sana. Begitu, Bung. Oke, sudah. Bisa saya ada lagi bicara? Oke, saya bicara ya. Jadi Anda menuduh saya menjadi gila ketika membaca Alkitab karena di Alkitab Anda mengatakan, jangan bilang Alkitab. Alkitab itu artinya satu buku, satu kitab. Sementara kitab kan bukan satu, tapi 14.400, 500, 700 ya. Jadi biblos, di situ buku-buku. Ketika Yesus menyatakan akulah dia, Anda menuduh saya gila. Iya dong. Oke. Ya. Mau tahu jawabannya? Ketika tunggu dulu, saya ngomong dulu, Bung. Jangan Anda terus. Anda tadi udah ngomong 1 jam. Saya 1 menit aja. Iya. Jadi silakan. Jadi ketika di Al-Quran menyatakan dialah yang awal, Anda mengatakan itu kata ganti aku. Sebenarnya kalau diperhatikan dari sini, Anda jauh lebih gila. Mana ada orang yang menyatakan dirinya dengan mengatakan dia. Tadi saya mengatakan tetapi Anda di sini mengerti bahwa ini mengatakan aku begitu. Tadi aku menyatakan diriku dengan sebutan dia. Tetapi konsep yang Anda jelaskan tadi sangat berbeda dengan Al-Quran ini. Karena kondisinya berbeda. Al-Quran ini, bukankah tujuan Al-Quran adalah Tuhan Anda bertujuan memperkenalkan dirinya kepada umatnya? Iya, kan dikatakan tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kenapa dia memakai kata dia? Illah. Dengarkan. Tuhan mengatakan huwal awwalu. Dialah yang maha awal. Ini Tuhan yang mengatakan itu. Saya sedang menjelaskan diriku kepada murid-murid bela diri saya. Dengarkan. Saya sedang menjelaskan diri saya sebagai master di aliran perguruan saya. Saya mengatakan, satu-satunya yang menguasai ilmu yang ditanamkan kemudian guru kita Ambok Jeta hanya dia.
Tak ada kemudian di antara sesepuh yang ada di sini yang menguasai itu kecuali Dia. Dia yang menyandang dan 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya orang sudah paham. Dia yang dimaksud di sini adalah Bang Suma itu sendiri. Cuman oleh karena saya tidak sedang ingin menyatakan kesombongan itu kepada muridku, maka saya mengatakan dia. Makanya Yesus pun mengatakan di dalam Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia anak manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau kamu sudah meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak manusia. Sementara Hosea 11 nomor 9, Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia. Bilangan 23 udah, nomor 19. Enggak usah lari dulu ke situ. Bilangan Kita udah bahas kita berjam-jam. Tuhan bukan anak manusia dan bukan anak manusia. Sementara Yesus mengatakan, apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena Yesus anak manusia. Sedangkan Tuhan bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus mengaku sendiri, barulah kau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Anak si tukang kayu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Bukan pertanyaan. Lalu? Mengatakan kepada saudara begini. Kalau di Alkitab sendiri kan jelas, seperti di Wahyu tadi saya katakan, ketika Yesus ingin memperkenalkan dirinya, dia langsung berkata, akulah Alfa dan Omega. Ini mirip sebenarnya bahasanya ya, dengan Al-Hadid 3 tadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kita bandingkan dengan Al-Hadid 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zohir. Yang zohir artinya apa, saudara? Di situ yang zohir artinya apa? Yang di situ bukan zohir, Bung. Di situ ada alif lam. Az-zahir. Kena ya, kan? Apa artinya itu zahir? Ya, zahir nampak. Zahir itu nampak. Ya, oke. Zahir nampak, itu nyata. Az-zahir maha nampak, maha nyata. Beda nyata dengan maha nyata. Beda kuasa dengan maha kuasa. Paham ente? Paham? Paham? Ya, oke, paham. Sekarang gini. Paham, oke. Sekarang tunggu gini. Dulu, biasa dulu. Anda terus ngomong. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ya, jelaskan. Ketika Anda mengutip kitab Wahyu yang adalah kitab mimpi itu, di situ Yesus mengatakan apa? Akulah A dan akulah O. A itu adalah alfabet bahasa Yunani. A apa artinya A? Ya. Apa artinya A? Itu biasa disebut dengan awalan. Ya, awal. Menggantikan kata awal. Kenapa bisa Anda mengatakan? Udah, nggak usah bahas ke situ dulu. Nggak boleh. Nggak usah bahas ke situ dulu. Saya kajian ini kan nampak, Anda bilang. Apakah nggak boleh? Anda itu nampak? Nggak boleh. Loh, bukan nampak, tapi maha nampak. Bukan nampak, ya, tapi maha kalau nampak aja udah terlihat ya kan, maha nampak. Jadi kalau udah maha nampak, tidak nampak lagi gitu maksud Anda. Oke, baik. Sekarang saya tanya, apakah menurut saudara Indonesia ini nyata? Ya jelas dong, nyata. Oke, bisa Anda tunjukkan Indonesia kepada saya? Bisa Anda tunjukkan Indonesia kepada saya? Bisa. Coba tunjukkan Indonesia kepada saya. Indonesia itu adalah kesatuan dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Itu penjelasan yang saya minta, nyatakan, perlihatkan kepada saya Indonesia itu. Ya, tanah yang Anda injak sekarang itu masuk tanah Indonesia. Yang saya injak, saya bisa menapaki penglihatan saya paling 100, 200, 300 atau 1 meter ke depan. Saya tidak bisa memperlihatkan massa yang lebih besar. Saya kasih penjelasan kepada saudara, Bung. Semakin besar sebuah massa, maka semakin tidak bisa nampak oleh kita. Kita tinggal dalam sebuah rumah. Begitu kita masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah kamar, kita tak mampu kemudian mengurai isi luasnya kamar. Begitu kita masuk ke dalam rumah, kita tidak mampu mempertontonkan seisi rumah.
Ketika kita masuk dalam sebuah desa, kita tidak mampu mempertontonkan sebuah desa. Ketika kita masuk dalam sebuah kecamatan, kita tidak bisa kemudian mempertontonkan satu kecamatan. Ketika kita masuk dalam sebuah provinsi, kita tidak mampu kemudian mempertontonkan satu pulau. Ketika kita masuk dalam suatu negara, kita tidak mampu menunjukkan satu negara. Ketika ada kita di atas muka bumi, kita tidak bisa mempertontonkan bumi itu seperti apa. Semakin besar satu masa, semakin tidak mampu kita kemudian menjelaskan. Itulah bukti bahwa Allah itu nyata. Karena Allah itu maha besar, saking besarnya sehingga manusia tak mampu melihatnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Fussilat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas maha besar, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu yang perlu Anda pahami. Kenapa dia tidak bisa dilihat oleh mata? Karena dia maha besar. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Lalu bagaimana menyatakan bahwa dia itu nyata? Dia itu zahir, az-zahir. Karena adanya alam semesta ini. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Seperti Anda melihat jejak ular atau jejak hewan. Walaupun hewannya tidak Anda lihat, tapi Anda melihat jejaknya, itu membuktikan bahwa hewan itu ada. Kenapa? Karena dia meninggalkan jejak. Alam semesta ini adalah jejak adanya Allah. Anda manusia tidak mampu menciptakan gigi Anda, tidak mampu menciptakan lidah Anda, tapi seketika ada. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Itulah bukti keberadaan Allah itu az-zahir. Nyata. Anda tidur. Oke. Anda tidak bisa membuat jantung Anda berdetak sendiri. Oke? Kenapa bisa jantung Anda kemudian bisa berdetak ketika Anda tidur? Karena Allah itu maha nyata di dalam kehidupan kita selaku manusia. Siapa yang menjadikan siang dan malam? Presiden? Bukan. PBB? Bukan. Negara ini? Bukan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti bahwa Allah itu maha zahir, maha nyata, maha nampak. Hanya orang-orang yang buta hatinya yang tidak melihat akan keberadaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, silakan. Bukan pertanyaan, saya yang mengatakan begini. Silakan. Pertama, Anda yang waras itu mengatakan, kata ganti dia menjadi aku. Itu yang pertama. Lah, aku adalah dia. Yang kedua, ya, Anda mengatakan Anda waras dengan menggantikan dia menjadi aku. Oke. Betul. Memang Anda waras kalau seperti itu. Iya, betul. Oke, yang kedua, Anda mengatakan zahir itu, zahir sebenarnya kata lainnya adalah juga lahir. Betul enggak? Lahir itu nampak, ada. Wujud. Zahir juga bisa disebut dengan lahir. Nah, sekarang apa bahasa Arabnya jadi di situ? Tunggu dulu. Bahasa Arabnya apa? Hei, bahasa Arabnya apa? Zahir. Anda selalu berlindung ke arah bahasa Arab. Original teks. Dengarkan dulu penjelasan saya. Kitabku bahasa Arab. Dengarkan dulu. Kitabku bahasa Arab. Sekali. Tidak seperti Anda kitab Anda bahasa Yunani. Bukan. Kitab Anda bahasa Yunani. Anda sembunyi. Biarkan dulu saya berbicara sebentar. Diam, di mute dulu. Host, di mute dulu monyet ini. Kenapa Anda takut? Monyet diam. Takut Diam. Anda takut ya. Anda alergi kepada original teks kitab saudara. Saya tidak. Saya tidak harus alergi. Kembali. Kenapa Anda tidak mau menggunakan bahasa Yunani? Karena saya tidak mengerti. Ya, itu makanya Anda dibilang alergi. Kalau Anda itu waras, bukan alergi. Kalau Beda Anda itu alergi waras, dengan tidak mengerti. Kalau Anda waras supaya Anda tahu bahwa kitab itu yang Anda pegang itu sudah benar, harus Anda pelajari aslinya. Nah, sekarang Anda mencoba menyerang kitab saya dengan terjemahan. Saya tidak menyerang loh. Saya bilang saya menyerang. Menyatakan kepada saudara dengan menggunakan original teksnya. Anda mengatakan kata zahir, lahir, oke. Tapi kitab saya tidak mengatakan zahir. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Kitab saya mengatakan az-zahiru. Apa arti az-zahiru? Maha zahir. Beda dengan lahir. Beda dengan zahir. Kalau zahir kita ini manusia, Yesus itu zahir. Tapi kalau Tuhan saya bukan zahir, tapi az-zahiru. Apa az-zahiru itu? Yang saya jelaskan tadi. Bukti keberadaan Allah itu ada karena adanya ciptaannya. Kalau berarti tidak ada ini Allah, salah ya. Kalau tidak ada Allah,
tidak ada pencipta, tidak ada sang mengadakan, maka tidak ada yang diadakan. Karena ada yang diadakan berarti ada yang mengadakan. Makanya dikatakan az-zahiru, karena dia adalah bacaan Quran maka dibaca huwal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batin. Oke? Ya, oke. Nah, mana kata Berarti yang di sini? terjemahannya ini salah ya? Tidak salah, Bung. Tidak salah. Ini ada kata Anda yang. gila ya? Ini ada Anda kata gila. yang. Ini ada kata yang. Nih, yang ini, Yang zahir Oke. ya. Yang zahir. Mana kata yang di sini? Di dalam kata wazahiru ini mana kata yang di situ? Ada kata yang. Jadi itulah saya bertanya kepada Anda. Berarti terjemahan Makanya salah dong. makanya dengarkan saya. Kata yang di sini maknanya yang maha zahir. Apa buktinya? Ya. Adanya alif lam sebelum kata huruf za dan juga kata alif, lalu kemudian kata ha dan juga kata ra. Ini Saya susah tidak nih. membantah Anda. Saya tidak membantah Ini Anda. susah karena Saya ini hanya mengatakan materi kalau yang Anda internal. katakan benar, Hanya berarti terjemahan orang-orang ini yang salah. berakal yang bisa sampai ke sini. Ente tak Iya, berakal. saya tahu Anda orang. Saya tahu Anda berakal. Makanya saya bertanya, ketika Anda mengatakan yang maha zahir, berarti ini salah dong. Ini yang zahir di sini. Ini orang Islam ketika membaca dalil ini mereka membaca Anda nggak original mengerti. teksnya. Iya. Jadi maksud saya begini, Anda mengatakan yang di sini yang maha zahir kan? Iya betul. Yang maha zahir. Ya, Yes. oke. Berarti ini yang salah dong. Anda yang benar kan? Kenapa ada salah? Iya, karena Anda ucapkan dengan yang tertulis di sini itu berbeda. Wazahir. Berarti ada yang salah. Tidak ada yang salah di sini. Ini salah menurut Ya Anda. enggak, maksud saya terjemahan ini salah dong. Tidak salah. Yang zahir. Ya. Ih. Kalau yang zahir kan bukan yang maha zahir berarti kan? Ini kalau umat Islam yang memahaminya, itu artinya yang maha zahir. Karena mereka akan memahami terjemahan dengan senteran filter dari original teks. Makanya adakah orang Islam ketika membaca terjemahan yang zahir, oh berarti Tuhan kita ini adalah zahir, berarti dia lahir? Ada umat Islam gitu, Berarti Tuhannya lahir. Kalau Ada. tertulis seperti itu di Al-Quran Anda Itulah makanya saya katakan kami umat Islam ini orang terpelajar tentang kitab kami. Tidak ada umat Iya. Islam yang memahami yang zahir sama dengan yang lahir. Lalu kemudian mereka mencari Tuhan mereka. Lalu mereka menuhankan manusia yang lahir kayak ente. Nggak ada. Makanya Iya, umat justru- Islam itu tidak bisa meninggalkan original teksnya. Iya, betul. Saya nggak menyangkal Anda. Saya hanya bertanya, kalau penjelasan Anda benar, berarti ini salah. Itu Tidak aja. ada yang salah. Ini sudah benar. Karena jadi kok penjelasan Anda berbeda dengan yang tertulis? Ini Yang mana yang tertulis benar? yang zahir, artinya mewakili kata az-zahiru. Ya. Jadi Terus terjemahannya apa itu? Apa artinya? ini sudah benar ini yang zahir. Ya udah, kalau udah benar artinya yang seperti ini dong. Nah, Ya terus kan? apa? Terus apa yang Anda pahami Ya. tentang kata yang zahir ini? Apa yang Anda pahami? Yang zahir lahir. Anda yang salah, bukan terjemahan yang salah. Jadi arti kata zahir itu apa? Coba Anda search di Google. Apa Ya. arti kata zahir? Oke. Nah, sekarang apakah umat Islam memahami seperti pemahaman Anda terhadap Al-Qur'an? Saya tidak tahu. Nah, makanya Anda ingin menguliti kitabnya orang tanpa Anda Saya nggak mendasari diri. menguliti loh. Ini apa yang Saya Anda lakukan? hanya membaca Sekarang apa sesuai Anda- yang tertulis. Itulah yang dimaksud menguliti. Anda menggunakan barometer otak Anda yang otak padale itu untuk memahami kitabnya umat Islam. Susah. Jadi bagaimana ketika Anda menggunakan otak Anda yang sengkeng itu memahami Alkitab? Karena orang Kristen pun memahami kitab itu dengan salah. Anda berani menyatakan bahwa salah, saya memahami Alkitab saya dengan salah. Bagaimana dengan Alkitab, dengan Al-Quran yang Anda jelas-jelas Anda baca, Anda begitu, menyatakan coba berbeda bacakan dengan original keterangan teksnya. Anda. Coba Anda bacakan original teksnya pada saya. Al-Quran saya. Original Coba. teks apa? Bacaan. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Berarti Ya, antara nggak bisa. ente dengan saya berbeda. Saya bisa baca bahasa Yunani. Saya bisa baca bahasa Indonesia.
Saya bisa memahami kemudian dari ayat, dari data ke data. Sementara Anda memahami kitab saya, apa dasar Anda memahami? Apa ilmu yang Anda gunakan? Saya sebut karena saya begitu bodohnya, saya bertanya kepada Anda. Penjelasan Anda dengan yang tertulis di sini berbeda. Yang mana yang betul? Itu yang saya tanyakan. Yang saya katakan original teksnya sudah betul. Iya. Kemudian terjemahannya juga sudah betul. Sudah betul. Jadi kalau saya lihat yang zahir, kenapa Anda bilang otak saya salah? Karena sandaran Anda ketika menerjemahkan Al-Quran, Anda melepaskan original teks. Ketika Anda membaca terjemahan, Anda melepaskan konteks original teks. Itu kesalahan fatal Anda. Enggak. Saya enggak menilai Al-Quran seperti apa. Saya hanya bertanya kepada saudara yang betul penjelasan Anda atau yang tertulis. Saya sudah menjelaskan. Enggak mungkin dua-duanya betul kan? Sekarang begini. Anda membaca dua kata di situ, yang zahir. Ya, betul. Apakah Anda memahami asal kata dari terjemahan ini? Tidak. Saya memahaminya, kata zahir itu ya lahir. Iya. Itu pemahaman Anda. Nyata. Itu pemahaman Anda dari perspektif bahasa Indonesia atau bahasa Quran? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sedangkan terjemahan yang Anda baca ini terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran? Terjemahan bahasa Arab di Al-Quran. Bagus. Kan? Pintar ente. Berarti Anda tidak bisa menilai apa yang tertuang di terjemahan ini dengan konteks bahasa Indonesia. Anda harus menilai terjemahan yang ada di sini dengan konteks kandungan Al-Quran. Betul yang Anda bilang. Tetapi ini kan terjemahannya sudah bisa dinilai dong dengan bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arabnya. Saya tidak boleh menilainya dengan bahasa Indonesia. Kalau terjemahannya apa dasar Anda? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Terjemahan yang Anda pahami, dua kata yang Anda pahami, yang zahir, apakah itu berasal dari pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Atau dua kata yang zahir ini hanya semata-mata ilmu remah-remah yang Anda punya, yang hanya bisa bahasa Indonesia? Jawab saya. Itu tertulis di Al-Quran kan? Jadi itu yang saya lihat gitu. Iya, yang kamu lihat itu dua kata yang zahir, itu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, penglihatanmu melihat dua kata ini, terus kamu maknai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang sangat terbatas itu, atau kau maknai dua kata ini dengan pendalaman materi original teks Al-Quran? Jawab. Begini, Anda melihat di sini yang zahir dan yang batin. Artinya zahir menerangkan bahwa kalau saya lihat di sini bisa dilihat, sedangkan yang batin itu yang tidak bisa dilihat. Artinya di sini menerangkan dua sifat, yang zahir dan yang batin. Kenapa di sini disebut yang zahir dan yang batin? Dengarkan pertanyaan saya, wahai mulut lebar otak kecil. Pemahamanmu terhadap yang batin dan yang zahir ini pendalaman bahasa Indonesia saja, atau pendalamanmu terhadap implementasi karakter bahasa Arab yang ada di Al-Quran? Kalau saya melihat di sini, zahir itu menerangkan yang batin. Jadi itu penyembah Yuda, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya pendalamanmu, penangkapanmu terhadap dua kata atau empat kata yang zahir dan yang batin ini, pemahaman berdasarkan tafsiranmu, berdasarkan terjemahan murni bahasa Indonesia, atau kamu mengawalinya dengan pendalaman materi terhadap original teks Al-Quran? Jawab. Modal terjemahan atau pendalaman balaghah terhadap kata waz-zahiru wal-batinu? Jawab. Dalam filsafat dan spiritualitas, zahir dan batin itu sering berlawanan, yang merujuk pada makna yang tersembunyi. Jadi kalau zahir itu mengacu pada apa yang dapat dilihat secara fisik, sementara batin merujuk pada makna atau hakikat yang lebih dalam. Iya kan? Ini yang terakhir saya tanya. Kalau Anda tidak bisa menjawabnya dengan jujur, masih Anda pakai jurus Paulus ke sini, Anda kutendang dari sini. Oke? Pendalaman saudara, saya harus jujur loh. Anda sudah bawa filsafat segala.
Yang saya tanya bukan berdasarkan atas pemahaman saudara terhadap original teks Al-Quran, atau murni hanya terjemahan tok, atau ada tambah-tambahan dari paganisme, atau apapun itu yang Anda punya sekarang. Apakah pemahaman saudara terhadap yang zahir dan yang batin ini didasari atas pendalaman terhadap original teks Al-Quran, atau semata-mata hanya terjemahan saja? Silakan. Saya melihat artinya dari Al-Quran loh. Oh, coba apa kata Al-Qurannya? Saya mau dengar. Oke, saya baca lagi Wali ya. Dialah yang awal, yang bahasa akhir, yang Al-Qurannya, zahir, bahasa dan yang batin. Al-Qurannya. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahasa Al-Qurannya katanya. Coba, saya mau lihat, saya mau dengar. Ini tadi, dialah yang awal, Itu yang bahasa akhir, yang zahir dan itu terjemahannya Sinole. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu terjemahan. Jadi Anda menganggap terjemahan ini salah? Saya katakan dari tadi terjemahan itu tidak salah. Ya udah, berarti kan sama kan? Original teks dengan terjemahan ini kan sama artinya kan? Sekarang begini, kamu sebagai pemakan babi yang kutanya, bukan sebagai umat Islam yang kutanya, itu kamu. Ngerti? Kamu memahami terjemahan Al-Quran ini berdasar pendalaman materimu terhadap original teks, lalu menyalahkan terjemahan, atau terjemahan kau salahkan karena memang kamu hanya paham terjemahan? Jawab. Saya melihat Al-Quran ini yang saya baca tadi lah. Al-Quran itu bahasa Arab, tuyul. Yang terjemahan ini bukan Al-Quran, kampret. Jadi apa itu? Jadi itu apa, terjemahan, Bahlul. Iya, ya, tapi kan terjemahan Al-Quran kan. Oke, terjemahan Al-Quran. Nah sekarang pemahamanmu terhadap terjemahan Al-Quran ini disadari atas pendalaman materinya kepada bahasa Arabnya atau tidak? Atau murni hanya terjemahan? Saya melihat dari Al-Quran ini. Udah turunkan. Host, turunkan. Ini adalah iblis, monyet, binatang yang lahir. Saya yakin emakmu yang gauli mamamu itu babi sehingga kamu lahir. Turunkan. Host turunkan. Kenapa begitu? Host, aduh, saya tahu guguk yang hamili emakmu sampai kau lahir. Nah, tuh, tak berangkal kan? Kenapa saya mengatakan begitu? Al-Quran yang menarasikan. Apa kata Al-Quran? Bahkan lebih hina daripada binatang. Itulah orang kafir. Orang kafir itu ulaika kal an'am balhum adal. Orang-orang kafir itu mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Kuulangi lagi. Kelihatannya yang menggauli ibu kau itu asu atau monyet sampai kau lahir. Nah, kau keberatan lapor sana sama polisi. Karena kenapa kau membodohi dirimu sendiri? Sudah kutanya berulang sampai saya keringat mengajari kamu untuk supaya kau waras meninggalkan ajaran penyembahan terhadap sesamamu manusia. Kamu tetap aja mempertahankan kebahlulanmu. Sudah gitu kau naik ketika saya ada. Kau mau berdialog. Berdialog itu jujur. Berbicara mengenai perspektif keagamaan. Apapun agamamu. Tolong belajar jujur. Menggunakan akal sehat. Pakai akalmu tuh. Jangan kau pertontonkan kebodohan. Jangan kau pertontonkan kebahlulan. Karena yang kau hadapi ini adalah manusia yang kadang bisa kasar, kadang bisa baik, kadang bisa lembut, kadang bisa menampar kau. Udah saya dengan sabar kasih kamu, bayangkan aja. Mana pernah ada orang Kristen siap ditanya Bible? Ayo Bang Suma, tanya saya 1000 pertanyaan tentang Bible. Mana ada pernah kayak gitu? Saya loh mengatakan kepada saudara, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran 1000 pertanyaan. Dengan sabar saya kemudian mengajarkan kepada saudara. Apa yang Anda pahami tentang kata zahir? Apakah Anda memahaminya dengan perspektif bahasa Arabnya? Atau hanya murni terjemahan? Apa yang Anda katakan? Saya melihatnya dari segi Al-Quran. Kalau Anda melihat dari perspektif Al-Quran, berarti Anda memahami balaghah. Anda memahami ilmu ma'ani. Anda memahami nahwu, Anda memahami ilmu saraf, i'rab, tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus paham dulu balaghahnya. Saya terusin dulu ya, saudara ya. Oke ya.
Jadi terjemahan Al-Quran itu dituliskan oleh penerjemah, bukan dituliskan untuk orang Kristen. Saya ulang ya, saya ulang supaya orang-orang Kristen ini paham. Terjemahan Al-Quran itu dituliskan kemudian oleh umat Islam, bukan untuk orang Kristen. Tetapi terjemahan Al-Quran itu dituliskan untuk umat Islam itu sendiri. Makanya di dalam terjemahan Al-Quran tidak ada kata Yesus, tidak ada kata Biblos, tidak ada kata Apostolos, tidak ada kata Uranus, tidak ada kata Yunanian. Kenapa? Karena terjemahan Al-Quran tidak mengemban misi untuk mengislamkan. Tapi terjemahan Al-Quran mengemban misi memuslimkan. Maka sasaran tembaknya adalah umat Islam itu sendiri. Maka yang memahami kemudian terjemahan hanya umat Islam yang juga bisa membaca original teks kandungan Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kalau ada orang kemudian datang, orang Kristen, ingin mengkritisi Islam dengan ilmu terjemah, itu sama halnya dia memandang sebuah durian, buah durian, lalu kemudian dia pulang ke rumah, ngamuk ke mamanya. Mama pembohong, mama pendosa, ini tangan saya berdarah semua. Mama mengatakan buah durian itu enak, Ma. Mama mengatakan durian itu nikmat. Ini gusi saya, lidah saya berdarah semua, Pak. Ternyata yang dia makan kulitnya, bahlul. Ditanya sama emaknya, ada sebuah buah, Nak. Enak kali, harum sekali. Begitu kau cium, wah mantap. Namanya apa, Ma? Duren. Ke pasar lah dia kan, carilah duren itu. Wah, dimakan semua, berdarah-darah kulitnya semua ditelan. Hancur dia punya mulut, pulang ngamuk-ngamuk ke rumah. Kenapa? Karena kulitnya itu diperuntukkan kemudian oleh Tuhan untuk yang menjadi hewan pengurai, bukan untuk manusia kulit itu. Kulit itu dipahami kemudian oleh umat Islam bahwa itu adalah kulit ketika umat Islam paham isi kandungannya, bahwa kulit itu bukanlah isi, terjemahan itu bukanlah kandungan Al-Quranul Karim. Terjemahan hanya upaya manusia dari sekian banyak disiplin ilmu Al-Quran untuk memahami isi Al-Quran itu sendiri. Inilah yang tidak ada di teman-teman kita Kristen. Makanya mereka itu semakin miring, semakin ke kiri dan ke kiri, tak pernah lurus.